cara mereka untuk serius adalah being very funny. Dan karena mereka sebetulnya adalah makhluk dunia yang sebenarnya. Karena kehidupan di dunia itu adalah having serious fun atau having fun seriously. Ya toh? Ya. Kadang-kadang hadiah dari Tuhan untuk pelawak itu nggak lucu, tahu-tahu ada orang yang lucu. Itu salah satunya. Pernah di satu seminar yang besar saya bicara mengenai suara. Dampak dari suara itu 38% bagi wibawa pribadi Anda. Apabila suara Anda dalam, come on baby, gitu. Itu wanita suka sekali dengan suara pria yang dalam karena menjanjikan keturunan yang banyak. Nah, saya waktu dalam seminar itu saya bicara mengenai 38% dampak pribadi Anda dari suara. Tahu-tahu ada seorang tinggi besar, gagah begitu, angkat tangan lalu bilang gini, Pak Mario, gitu. Kita semua tertawa, kita kira dia bercanda. Enggak loh, dia bilang, saya serius, gitu. Oh, itu langsung kita nahan ketawa, karena memang ada orang, nah itu lihat. Itu hadiah dari Tuhan. Kadang-kadang kehidupan kita, kalau kita terlalu sedih, lama, terlalu serius, Tuhan kasih sesuatu yang lucu. Kalau gitu, menikah itu salah satu seleksi alam yang membuktikan bahwa Tuhan itu maha adil. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan, gitu. Ada teman saya mengeluh pada saya, Mar, aku ini udah jelek, temanku kaya, suka menghina lagi. Dia menghinanya bagaimana? Mobilku lebih besar, rumahku lebih bagus. Ya, katakan aja, setiap kali dia bilang gitu. Rumahku lebih bagus, ya, gitu, santai aja. Mobilku lebih banyak dari kamu, ya, gitu. Pangkatku lebih tinggi, ya. Terus tutup dengan kalimat darimu, ya, tapi istrimu jelek. Karena lalu temannya yang kaya bilang, ya, tapi kan sama, istrimu juga jelek, gitu kan? Ya, tapi kan nasib kita sama. Nah, sahabat-sahabat saya yang super, dalam pernikahan itu. Golden waste. Oke, lupa. Saya sudah menikah, as you know, saya sudah menikah dan seperti yang teman-teman tahu mungkin sudah bahwa saya tidak memiliki apa-apa di keluarga, semua atas nama istri. Saya tidak punya apa-apa. Anda bisa lihat itu dari penderitaan di wajah saya. Saya dulu pikir semua wanita itu mata duitan. Ternyata betul. Iya. Karena kalau wanita tidak menuntut pria untuk cari uang secara baik, pria itu tipe-tipe yang suka, Pak, dipuji, hanya duduk di sini, dibayar kurang juga nggak apa-apa. Ya, karena investasi toh. Investasi karena ternyata untuk keberhasilan bukan orang yang kita kenal yang membuat kita berhasil. Orang yang mengenal kita, ya, so orang-orang yang mengenal kita dan orang-orang ini adalah orang-orang yang dikenal karena kekhususannya. Coba kreatifnya dia bilang kidal tadi itu. Karena he's asking for it. Dia memang tampil supaya dituduh begitu. Iya. Oh ya. Tapi setuju nggak bahwa kita ini kualitas hidup kita lebih baik kalau orang gampang setuju sama kita? Gitu? Dan orang, ya toh? Kalau kita bilang apa aja dibilang ya, setuju toh? Setuju. Nah, orang yang sial adalah orang yang sering ditolak. Iya toh? Ya, karena ada orang yang wajahnya gampang ditolak. Ada, Pak. Dia baru datang ke kantor atasannya nolak bilang enggak gitu. Padahal dia belum bilang apa-apa. Nah, wajah itu, keceriaan kita dalam berhadapan dengan orang, itu mengindikasikan semua yang ada dalam diri kita. Contohnya saja, orang-orang yang kuat, rahangnya kuat gitu. Orang-orang yang pangkatnya tinggi, kepalanya tegak. Seperti saya contohkan sebelumnya nih. Tinggi mana pangkatnya orang yang kepalanya tegak begini dengan yang maju? Tinggi mana?
Ya tegak apa yang maju? Yang tegak, karena sering bilang masa gitu aja nggak bisa. Ya. Kalau yang maju kan apa? Gitu. Ya. Wanita, tinggi mana kelasnya? Yang kalau dipanggil Susan, gitu nolenya pelan, ya. Atau yang neng, cepet nolenya begitu. Tinggi mana kelasnya? Wanita yang menolehnya pelan atau yang cepat? Yang pelan, karena dia tahu dia berkelas ya. Tapi perhatikan wanita yang gampang hamil, itu kan cepat sekali nolehnya gitu. So, sahabat-sahabat saya. Gini, siapa di antara Anda yang ingin jadi orang kaya raya? Angkat tangan. Lihat, nggak semua toh? Nggak semua loh. Padahal komiks itu seperti kita ini disayangi Tuhan karena kita membuat orang tertawa dan waktu kita tampil kita ditemani malaikat yang mencatat orang-orang yang tidak angkat tangan. Iya toh? Coba, yuk, siapa yang ingin jadi, dia catat yang nggak angkat tangan ya? Siapa yang ingin jadi orang kaya raya? Angkat tangan. Tuh setelah diancam, lihat. Banyak orang itu minta, itu nggak berani. Coba, bilang ya 3 kali. Apakah betul Tuhan Maha Kaya? Tuhan Maha Pemurah. Dan Tuhan menjawab semua permintaan. Terus kenapa mintanya kecil? Ya. Remaja Indonesia pria itu sangat kreatif loh sekarang Pak. Dia mencari pasangan bukan dari sisi kecantikan, kepandaian, bukan. Dia cari orang tuanya. Dia sangat berbakti ke orang tuanya. Dia cari anak wanita, cantik tidak begitu penting, tapi yang ayahnya kaya raya. Sudah tua, sakit-sakitan. Apa tujuannya? Warisan, mulia sekali. So, sahabat-sahabat saya yang ya, begini. Anda harus maafkan kalau saya tidak lucu, karena tujuan saya memang bukan menyaingi saudara-saudara kita yang memang sudah ahlinya di bidang itu. Tapi perhatikan ya, apapun perbedaan di antara kita, kalau kita tertawa bersama, langsung bersahabat ya. Iya toh? Iya toh? Iya. Terutama Indi, pernah lihat nggak YouTube-nya dia kerjain saya? Orang lain tanya, Pak Mario marah nggak? No, itu harus orang sangat cerdas bisa bicara seperti itu. Oke? So. Tapi mengenai wajah tadi, ini penutupannya. Hati-hati bergaul dengan orang yang mempersulit Anda. Orang-orang itu menghalangi Anda untuk berjalan cepat, membuat Anda ragu. Orang-orang itu rata-rata orang disebut orang ngeyel itu Anda bisa lihat wajahnya. Pipi kirinya rata. Perhatian orang-orang yang pipi kirinya rata, itu karena sering ditempeleng. So, sahabat-sahabat saya super, have fun, have serious fun, or having fun seriously. Terima kasih, sukses tahun 2012 ya. Saudara-saudara,
Beri tepuk tangan untuk headliner kita, Raditya Dika. Belum udah dihina gue ya. Setinggi gitu. Selamat malam teman-teman semuanya. Nama saya Raditya Dika dan saya galau karena saya baru putus dari pacar saya. Pergilah pergi dari hidupku. Maskara gue luntur nih saya. Orang putus tuh, gue datang ke sini dengan tujuan untuk mencari pacar baru, ya. Mudah-mudahan dari penonton ada yang bisa jadi pacar gue pada malam hari ini. Itu kenapa laki-laki senyum banget di situ ya? Tujuan saya kesana mau cari pacar baru. Malu sama kumis lo. Ciuman juga nggak enak. Geli-geli gitu disapu-sapu gitu. Gatel bego. Nggak enak ciuman bersama kumis. Susah ya nyari pacar zaman sekarang. Gue diputusin sama pacar gue dan gue galau banget ya. Gue sedih kerjaan gue gitu kan. Kerjaan gue nge-tweet tiap hari karena gue galau. Adit angan edih agi. Follower gue balas cumbunggus Adit. Gue balas mau uci Gue jadi rentan galau. Gue rentan galau tiap hari, gue rentan dong sama galau. Ngeliat mendung, ngeliat gambar ombak, buka Facebook mantan, galau. Masuk kamar mandi, nyalain shower, sampoan sambil nangis. Kenapa? Sikat gigi sambil nangis. Kenapa? Boker sambil nangis. Kenapa kagak ada air? Kenapa gak ada air? Kenapa gue lagi galau gak ada air? Taruh di tembok. Galau gue. Sorry ya, maaf jorok. Bukan di tembok, di lantai. Produser Metro TV di belakang, mampus gimana gue ngeditnya? Acara apa ini? Seharusnya kamu cerdas, Radit, dia bilang. Gue jadi rentan galau. Gue mencari-cari pacar baru gitu kan. Dan gara-gara itu gue jadi gampang kesel. Gue ngeliat ya yang terjadi sehari-hari. Kalau gue lihat ya, orang pacaran tuh jadi terlihat norak di mata gue. Tadi gue di kantin ngeliat ada cowok sop-sopan sama ceweknya. Geli. Sop-sopan sama ceweknya. Sayang A. Cowoknya minta, sayang aku juga. Gue datang ambil sendok colok ke matanya. Gue gak tahu perasaan gue. Gue siapa nyuapin? Tidak punya toleransi dalam berasmara. Kasihan orang-orang kayak gue. Fakir-fakir asmara. Fakir asmara, tapi bukan pengemis cinta. Gue kesel nih orang pacaran. Norak lo semua. Gue buka Facebook, foto di pantai. Ngapain tau di pantai? Nulis-nulis nama di pasir. Love A di pasir gitu lihat di tag di Facebook. Gue juga bisa lihat. Oh gak kasihan sama gue. Gue ngapain di pasir? Nulis-nulis nama sendirian. Ke laut nambah. Sudah kaya. Ada apa? Gak kasihan sama gue. Couple t-shirt ya Allah. Gue ke Pondok Indah Mall.
Gue ngeliat ada orang pacaran pakai couple t-shirt, itu geli banget. Itu geli banget, tau gak? Yang cowok makanya tau gak apa? She is my love. Tanda panah ke kiri. Yang cewek di sebelah kirinya, he is my love. Tanda panah ke kanan. Gue pakai apa? Gue pakai where is my love. Tanda panah kemana-mana. PDKT juga norak. Mulai ada panggilan-panggilan sayang, tau gak? Kalau awal-awal mulai PDKT itu juga jijik, tau gak lo? Mention-mentionan, pertama kali kan gitu kan. Lalu punya panggilan sayang. Kalau dia gendut, panggilnya endut. Bangun dong endut. Embem, kalau dia tembem. Kalau dia peyang, eyang. Gue biasa dipanggil entet karena gue kontet. Kenapa kalian tertawa? Enggak. PDKT juga norak, banyak kejijian yang tersimpan dalam PDKT. Yang paling jijik tau apa? Kalau udah lama telepon-teleponan, akan ada tiba masanya di mana lo akan telepon-teleponan sama gebetan lo, dan lo akan main siapa yang nutup telepon duluan. Itu geli. Ditelepon gitu. Udah pagi nih, besok aku mau berangkat ke kampus. Ya udah kamu tidur duluan. Kamu dong dulu tutup teleponnya. Enggak kamu dulu. Enggak kamu dulu. Ya. Ya udah kamu dulu, kamu sama-sama ya. 1, 2, 3. Enggak ditutup. Enggak ditutup. Masih mau ngomong sama aku? Iya. PDKT geli tau gak gue ngeliatnya. Aduh capek gue. Lalu ketika lo PDKT, semua akan lo cocok-cocokin dengan gebetan lo. Lo baca majalah gitu, katakanlah majalah gadis, lo lihat gebetan lo Capricorn, lo Virgo, lo lihat. Ih, baca di majalah gadis, Capricorn sama Virgo si doi cocok. Bener kan? Tapi ketika gak cocok, Capricorn gak cocok. Capricorn gak cocok sama Virgo. Wah lempar, bakar. Ini musyrik. Diputusin juga alasannya gak enak banget. Tau gak alasan yang biasa orang bilang kalau putusin ini bullshit banget. Kamu terlalu baik buat aku. Gue harus jawab apa? Gue jawab, maaf sayang, aku akan mencoba untuk lebih jahat lagi sama kamu. Apa? Gue pernah diputusin di kampus gue waktu itu sama pacar gue di kampus ya. Kalau jodoh, kita ketemu lagi. Kita kan satu kampus, bego. Besok mikroekonomi juga sama. Goblok banget sih. Orang suap-suapan pak geli, tapi gue trauma sama orang suapan. Tahu gak kenapa? Karena pas masih kecil, gue suka disuapin sama nyokap gue main pesawat-pesawatan, tuh gak? Dimasukin nasinya, terus dika pesawatnya mau landing, tau kan itu kan? Gara-gara itu, sekarang gue rusak. Tiap kali gue keluar rumah, ngeliat ada pesawat lewat, gue otomatis mangap. Turun, lapar. Nama saya Riki Ikan, terima kasih lapar.